Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Journey to Yusa. Dan di video kali ini kita bakal memasuki untuk chapter 43 sampai 46. Nah, jadi di video kali ini kita bakal menyelesaikan untuk volume 1 guys. Dari 43 sampai 46 cukup banyak chapternya, mungkin nanti bakal memakan waktu sekitar 20 menitan. Nah, ini untuk volume 1 sampai chapter 46. Nanti next kedepannya kita bakal memasuki volume 2 untuk anime Shin no Nakama Journey ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja ini. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Untuk chapter 43 judulnya adalah Waktunya Berendam Selepas Bekerja. 5 hari kemudian, kami mau berendam di kamar mandi baru yang telah dibangun oleh Gons. Di kamar mandi tersedia sebuah bak mandi yang begitu besar yang bisa memuat sekitar 3 orang, dan ada bak mandi yang berukuran kecil. Ketika menengok, Red melihat Lid tanpa busana. Dia bahkan tidak berusaha untuk menutupi badannya dengan handuk. "Red, cepat lepas bajumu. Dasar penakut," ujar Lid. "Dasar nih cewek. Jangan salahkan aku kalau aku melirik yang enggak," ujar Red. Kemudian Lid bertanya, "Apakah baik-baik saja? Seandainya kamu menuruti perkataan Albert, mungkin kamu bisa kembali ke Hero Party. Ares mungkin akan mempertimbangkan kembalinya kamu." Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya, si Red dan kawan-kawannya udah menyelesaikan masalah untuk insiden Big Hawk dan si Albert. Dan sekarang Albert udah kabur guys, udah di penjara. Nah, tapi kabur karena setelah dirasuki iblis kontrak ya. Nah, buat kalian yang belum melihat part sebelumnya atau mau lihat dari awal, bisa cek aja di playlist. Itu berbeda. Itu mungkin akan berbeda jika aku baru datang kemari, tetapi sekarang itu bukanlah pilihan yang bagus, balas Red. "Baiklah," Red akan mengatakannya dengan jelas. "Lid, aku suka padamu. Aku sangat mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu." Waduh, bucin guys. "Itulah kenapa Red tinggal di sini, tidak peduli perkataan orang lain. Aku akan selalu berada di sisimu, senang maupun duka," ujar Red. Karena Lid tidak mengenakan bandana seperti biasa untuk menutupi mulutnya karena malu, sebagai gantinya dia membenamkan setengah wajahnya ke air. Ada-ada aja nih. Albert dan Big Hawk telah ditangkap. Itu semua berkat Biwi. Nah, Biwi atau Yui ini salah satu petualang yang suka mengembara guys. Ia bukanlah petualang yang tergabung dalam grup petualang. Ia itu seorang pendekar pedang misterius yang belum diketahui latar belakang kehidupannya. Untuk sekarang ia berkata kalau dirinya salah seorang bangsawan merupakan anak keempat, jadi ia tidak mendapat jatah hak waris. Keluarga Maudesta, seorang bangsawan dari kerajaan Flamberg. Negara itu kan sudah hancur akibat perang melawan pasukan Raja Iblis. Karena negara itu sudah hancur, bukan berarti keluarga kerajaan akan hilang begitu saja. Istri keluarga Maudesta adalah seorang putri dari kerajaan Veronia, dan saat ini mereka tengah berlindung di wilayah tersebut. Yang tengah berdiskusi saat ini adalah para eksekutif guild petualang dan wali kota Tornado yang sedang mengelus-ngelus janggutnya. Ini ke-scan semacam diskusi para petinggi gitulah ya. Tapi itu bukanlah masalah besar. Tidak masalah meskipun Yui adalah seorang pembunuh buronan sekalipun, ucap Tornado. Ada beberapa eksekutif guild petualang yang mengerutkan kening, tapi mereka tidak menolaknya. Yui akan mendapatkan perlakuan khusus dan ia akan diakui sebagai petualang rengse. Lalu ia harus membentuk sebuah parti dan membereskan masalah di daerah Laut Selatan yang tengah diteror oleh Blade Shark. Setelah menyelesaikannya, ia akan naik pangkat menjadi rank B. Ia pasti akan membantu banyak kota sultan. Dengan begitu, aku tidak keberatan, ucap Tornado. Mereka, eksekutif sebelumnya telah meminta Lid untuk kembali, tapi akhirnya ditolak. Tidak ada kesempatan lagi untuk bernegosiasi. Dan tidak memungkinkan kalau mereka meminta mantan wali kota Mistom, si penyihir, untuk aktif kembali menjadi petualang.
atau kapten penjaga pun juga sibuk menangani masalah. Tidak ada pilihan lain lagi selain membuat Biwi menggantikan Albert sebagai petualang rank B. Nah, jadi si Biwi ini direncanakan bakal jadi petualang rank B ya. Nah, karena si Albert sudah tertangkap dan udah kabur dengan iblis kontraknya. Selain itu, Biwi merupakan murid dari rekan pahlawan Danan, sang pemegang perlindungan ilahi master bela diri. Jadi kita akan tetap melanjutkan seperti yang direncanakan, ucap salah satu petinggi. Ya, seharusnya ia takkan kalah dengan Blade Shark. Berikan posisi rank B selepas kembalinya. Untuk saat ini, aku akan mengadakan upacara untuk mengenang para korban dari insiden itu. Aku juga akan memberitahu penduduk tentang lahirnya pahlawan baru. Biwi, si petualang rank B, jika ia menetap di kota Sultan, mungkin di masa depan ia akan menjadi wali kota. Ia adalah pahlawan muda yang akan membawa kota Sultan ke masa depan yang lebih cerah. Nah, oke, itu untuk chapter 43. Sekarang kita memasuki chapter 44. Judulnya adalah Pahlawan Ruti dan Iblis Kontrak. Di perbatasan utara wilayah Sultan berdiri sebuah mansion milik Jenderal William. Di sana terdapat barak dan kandang naga untuk 40 pasukan penunggang naga di bawah pimpinannya. Di sebelahnya lagi terbangun penjara. Di bangkalan penjaga sendiri memiliki ruang interogasi, namun fasilitas itu hanya digunakan untuk ruangan penahanan, sementara bagi tersangka tindak kejahatan sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara. Albert, Big Hawk beserta kelompoknya dipenjarakan di sana. "Woi Big Hawk," ucap penjaga. Penjaga tersebut melihat hal yang tidak mengenakan, di mana Big Hawk sedang berbaring dalam posisi yang tidak begitu sopan. "Waktunya interogasi," ucap penjaga tersebut. "Hakim mungkin akan menjatuhkan hukuman mati padanya." Ya, Big Hawk percaya kalau setelah berpikir begitu, penjaga membayangkan melihat ekspresi sombong pria itu hilang. Tapi kembali ke realitas, penjaga tersebut kecewa melihat dirinya harus bertugas menjaga pria gemuk ini. Pintu ruangan digedor dengan keras. Kunci masuk dan pintu terbuka dengan suara klik. Masuk dua orang, salah satunya seorang penjaga dan yang satunya. "Bisakah kalian menunggu di luar? Aku ingin berbicara empat mata dengannya," ucap salah satu orang tersebut. "Itu tidak bisa dilakukan," balas penjaga. "Aku sudah memiliki izin," ucap orang yang masuk. "Baiklah, beritahu kami jika kau sudah selesai." Setelah pemuda itu memerintah mereka, dua penjaga lantas keluar dan mengunci pintunya. Pemuda ini yang sedang menghadap Big Hawk sambil menyetingnya adalah petualang Biwi atau Yui. Dan ternyata si Yui ya, bacanya gue bingung, Biwi atau Yui, Yui aja ya, Yui. Ternyata si Yui. "Sup Bariel." Big Hawk terkejut. Bariel adalah nama asli iblis kontrak. Nah, jadi si Yui udah tahu nama asli iblis kontrak. Nama iblis pada umumnya berasal dari karakteristik ras mereka. Itu bukanlah hal sederhana seperti manusia dan elf yang seenaknya memberi nama. Itu merupakan hal umum di antara para iblis untuk memberitahukan nama asli kepada sesamanya dan sebaliknya kepada ras lain. "Jangan terkejut begitu," ucap Yui. Kau kenapa bisa ada di sini?" ucap iblis tersebut. "Aku senang Red menanganimu sebelum aku. Akan bodoh kalau aku sendiri yang mengungkapkan identitas aslimu," ucap Yui. "Biwi," si Sandan mencekik leher iblis kontrak yang hendak menyebut namanya. "Kalian bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kau bahkan sampai menggunakan perlindungan ilahi setan. Apa yang akan kau lakukan jika manusia sadar kalau obat itu ternyata tidak terbuat dari hati iblis? Itu adalah obat yang digunakan untuk mengeluarkan kekuatan tersembunyi di dalam diri manusia. Bahkan dewa melarangnya." Keringat membasahi wajah iblis kontrak. "Sialan, ini orang tahu cara membunuhku." Ia sudah tak peduli lagi dengan turunnya level perlindungan ilahi. Aku, Manu, memutuskan kontrak dengan Big Hawk. Nah, jadi sebelumnya Big Hawk itu terikat oleh kontrak ya dengan iblis ini. Teriak iblis kontrak dengan suara serak. Sihir tornado muncul di sekitar iblis kontrak. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tapi itu ia tidak pergi keluar, melainkan ke tempat Albert atau di sel penjaranya si Albert. Dengan namanya dipanggil, pria dengan tangan diperban, rambut berantakan dan mata sayu melihat keluar sel penjara.
Dan di part sebelumnya si Albert tangannya udah ketebas ya oleh Red. "Albert, mari buat harapan baru, keluar dari sini dan ikut pahlawan," ucap iblis tersebut. Kemudian Albert menjawab, "Aku tidak peduli. Dengar, kau bahkan telah berjanji akan mengalahkan Raja Iblis. Aku tak akan membiarkanmu membusuk di sini sekarang. Buatlah kontrak," ucap iblis tersebut. "Terserah," balas Albert. Albert merasakan sebuah kekuatan yang mengalir. Ia mengangguk, "Mantap. Oke, aku Inmanu dengan ini melakukan kontrak dengan Albert." Kontrak sudah dibuat. Sebagai imbalan atas kontraknya, maka jiwamu akan menjadi milikku. Berhasil, iblis itu merasa lega. Tanpa pikir panjang, ia membuat tornado dan mereka menghilang. Nah, jadi si iblis tersebut melakukan kontrak dengan si Albert dan ia kabur, guys. "Biwi, apa kau baik-baik saja?" tanya penjaga. "Maaf, mereka melarikan diri." Biwi menjawab dengan ekspresi kecewa. Ia mungkin tak akan disalahkan karena sudah membiarkan iblis tingkat atas melarikan diri. Itu adalah keberadaan yang tidak bisa ditangani oleh petualang Ringback Kota Sultan. Setelah mengalahkan pasukan Raja Iblis, Roti mengumpulkan hasil rampasan. Tiba-tiba Albert dan iblis kontrak muncul di hadapannya. Iblis segera mengaktifkan skillnya sebelum Roti menghunuskan pedangnya. Shift of Mind Plane. Roti tidak berada di tempat rampasan tadi, tapi berada di tanah lapang yang sepi dan tandus. Pahlawan Roti Dono ini pertama kalinya bertemu, dan aku merasa sangat senang. "Perkenalkan, aku adalah iblis kontrak." Roti melihat iblis kontrak dengan mata dinginnya. Klon iblis kontrak muncul satu persatu. Pahlawan Roti dikelilingi oleh iblis kontrak yang begitu banyak hingga mengisi seluruh tanah lapang. "Bagaimana? Apa Anda terkejut?" tanya iblis kepada Roti. "Biasa saja," balas Roti. "Apakah begitu ya? Aku berharap dengan menunjukkan ini Anda tidak akan bertarung denganku di dunia ini. Aku membawa Anda ke sini bukan untuk bertarung. Dengar, aku memusuhi Raja Iblis, jadi mari kita berdiskusi dengan santai," ucap iblis tersebut. Roti memiringkan kepalanya lalu melihat ke arah pedang tembaga. "Apa?" Iblis kontrak terkejut. Pedang tembaga bersinar dan sekarang dia memegang pedang suci pembasmi iblis. "Mustahil. Untuk menghasilkan item sihir kelas artefak di dunia spiritual, aku bahkan tidak bisa melakukannya," ucap iblis tersebut. Iblis yang sebelumnya menutupi tanah lapang kini lenyap dalam sekejap. Mustahil ini terjadi. Untuk menghasilkan item sihir kelas artefak dalam jumlah sebanyak ini, aku belum pernah dengar tentang pahlawan atau Raja Iblis yang bisa melakukan hal seperti ini." Nah, jadi si Roti ngeluarin semacam hujan pedang, guys. Yang dimana itu kalau menurut iblis itu senjatanya itu setara dengan artefak yang tinggi lah ya. Tanah lapang tandus sebelumnya kini menjadi merah dan penuh dengan bau darah iblis. "By the way, apa yang ingin kau bicarakan?" Roti bertanya kepada iblis tingkat atas yang sedang memegangi kepala sambil berteriak putus asa. Dan jadi Roti nanya setelah si Roti nyerang, anjir. Nah guys, sekarang kita masuki chapter 45. Judulnya adalah Pahlawan Kapal Terbang. "Ya, aku beneran tidak memusuhi manusia di benua ini. Aku salah satu dari fraksi yang ingin mengalahkan Raja Iblis. Karena sudah menentang dewa, memang benar jika benua Avalon, ras iblis merupakan ras yang bermusuhan dengan manusia. Tapi kami juga adalah makhluk yang beriman kepada dewa. Demi mengalahkan makhluk yang sudah dewa, maka kami melupakan masa lalu dan bertarung bersama manusia," ucap iblis tersebut. Saat iblis kontrak menjelaskan, Roti tersenyum dan senyuman itu hanya bisa dijangkau oleh kakaknya. Jadi beginilah dibalik keberadaan iblis. Menarik. Kakaknya pasti terkejut mendengar hal ini karena sebelumnya mereka pernah mengembangkan pendidikan panjang atau semacam menyelidiki tentang seluk-beluk iblis ini. Albert juga telah ditahan dan interogasi oleh Ares karena Ares tidak mendapatkan informasi penting, maka ia akan meninggalkannya. Jadi ini obat yang disebut perlindungan ilahi setan kah? Obat ini terbuat dari hati iblis X yang bisa menghasilkan perlindungan ilahi palsu. Efek obat ini adalah menukarkan tingkat perlindungan ilahi. Menukarkan? Ya, mengkonsumsi satu obat ini akan menukarkan tingkat perlindungan ilahi asli ke perlindungan ilahi setan.
Dan jika tidak mengkonsumsi obat ini selama seminggu, maka tingkat perlindungan ilahi setan akan kembali ke perlindungan ilahi yang asli. Terus, keuntungan terbesarnya bukan itu saja, tapi penurunan tingkat perlindungan ilahi seseorang akan mencapai tingkat maksimum seperti yang Anda ketahui. Tingkat perlindungan ilahi seseorang hanya bisa naik dengan mengalahkan yang orang atau makhluk yang mempunyai perlindungan ilahi juga. Nah, tapi perlindungan ilahi setan tidak bisa naik tingkat dengan melakukan hal tersebut, tapi dengan mengkonsumsi obat ini bisa memberikan efek sementara, yaitu mengurangi tingkat perlindungan ilahi asli, sehingga orang tersebut bisa berkembang dengan pengerjaannya efisien dan keterampilan bertanya takkan berkurang karena perlindungan ilahi setan. Inilah alasan sebenarnya mengapa resep obat ini rahasia dan dilarang oleh dewa. Resepnya hanya diberitahukan kepada ras iblis, ras yang paling taat dari semua ras yang ada. Aku mengerti. Tanpa pikir panjang, Ruti lalu menelan obatnya. Iblis itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tujuan asli iblis kontrak adalah ingin menyerahkan obat itu ke pahlawan karena ia berpikir kalau obat itu akan memperkuat pahlawan dan bisa membantunya dalam mengalahkan Raja Iblis. Tetapi tak pernah terbayangkan dalam pikirannya jika pahlawan akan meminum obatnya terlebih dahulu. Racun, penyakit, dan kutukan tidak berefek pada Ruti. Jika ini mengandung salah satu di antaranya, maka skill kekebalanku seharusnya aktif. Karena menganggap iblis yang ada di depannya, Ruti menjelaskan hal tersebut. Setelah mendengar penjelasannya, kutukan, dia memiliki keterampilan untuk melawan kutukan. Ini buruk, benar-benar buruk. Obat ini terbuat dari semua perasaan dendam dari iblis X yang telah dibunuh dan mengubahnya menjadi kutukan. Kalau kutukan itu tidak berefek, ada kemungkinan perlindungan ilahi setan juga akan menghilang. Tapi itu sudah terlambat. Ruti sudah menelannya. Oke, kita pindah scan. Ares dan Theodora sangat terkejut. Mereka berdua terkejut melihat kapal terbang yang mereka gunakan bisa berlayar sendiri. Ia menemukan mayat iblis kontrak dengan kepala terputus. Tidak mungkin dia bisa dibodohi oleh iblis ini. Ada beberapa peralatan berkemah yang ditinggal, tapi semua barang-barang penting yang tersimpan di item box pahlawan, jadi perjalanan tidak akan mengalami hambatan. Akan tetapi, tidak mungkin. Theodora shock melihat benda yang ia temukan di lantai. Bukti pahlawan. Ini jimat legendaris yang terbuat dari ori halkom yang tersegel di reruntuhan kuno Ras Al. Benda itu terletak di pedalaman hutan dengan Imperial Capital. Tidak ada yang pernah menginjakkan kaki di reruntuhan kuno tersebut selain pahlawan Ruti, dan itu sebagai bukti agar orang lain mengakui kalau dirinya adalah pahlawan. Ruti tidak pernah melepaskan jimat tersebut selama dia seorang pahlawan, tapi sekarang bukti kepahlawanannya tergeletak di tanah. Theodora pun terkejut dan ia berangkat sendiri untuk mengejar kapal tersebut. Nah, oke, kita masuki chapter terakhir 46 untuk volume 1. Judulnya adalah Keinginan bagi Dua Perjalanan. Aku seorang pembunuh yang tergabung dalam guild pembunuh atau assassin. Namaku Tise Harlan, pemegang perlindungan ilahi pembunuh. Sejak kecil, Tise sudah dijual oleh pedagang budak dan dibeli oleh guild pembunuh. Untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, Tise bekerja sebagai pembunuh. Makanan favoritnya adalah oden pasta ikan. Tise sudah melalui banyak hal hingga akhirnya bergabung ke dalam Hero Party. Tise pun bermimpi bahwa seorang pembunuh sepertinya bisa menjadi seorang pahlawan. Tapi tuanku, sang bijaksawanan atau Ares sama berkata bahwa Tise hanyalah seorang pendukung. Hewan peliharaan Tise adalah laba-laba namanya Ugueguesan. Namanya pakai akhiran san. Tingkah lakunya saat mengangkat kaki depan dan berjalan maju mundur sangatlah imut. Aku senang mempunyai skill empati laba-laba. Sekarang Tise sedang mengemudikan kapal terbang. Menurut rekannya di guild pembunuh bahwa ada odds berada di sisi keadilan dengan nama pahlawan taring putih, bertarung di pihak manusia dan mengkhianati Raja Iblis. Setelah ia mencuri kapal terbang ini. Tise masih ragu mempercayainya, tapi dia adalah narator yang hebat. Tise pernah bertanya, dia memegang perlindungan ilahi apa, dan dia menjawab bahwa dirinya adalah pemegang perlindungan ilahi pelacur mematikan, atau lebih tepatnya seorang pelacur mematikan. Di dalam ceritanya ada adegan di mana taring putih mengajari seorang gadis muda
seorang budak cara untuk mengendalikan kapal terbang, dan metode untuk mengajari cara mengendalikanya melalui sebuah lagu. Tak pernah terpikir sebelumnya kalau sebuah lagu cocok digunakan dalam pembelajaran. Tise memberikan skill point dalam keadaan darurat ke skill umum penanganan, dan meningkatkan skill tersebut, ia bisa mempelajari bagian kapal. Masih ada beberapa bagian yang belum ia pahami, tapi ia sudah bisa mengemudikan dengan baik. Dan jadi si Tise ya yang bisa mengendalikan kapal terbang. Tise ingin bertanya, kalau Tang ini menjawab tidak apa, aku ingin tahu kenapa kita menuju Sultan, gumam Tise. Sebenarnya aku ingin bertanya kenapa dia meninggalkan rekan-rekannya, tapi Tise takut untuk menanyakannya. Pahlawan sama tidak ragu-ragu, kemudian dia mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan menunjukkannya pada Tise. Meski aku punya resep untuk membuat obat ini, tapi aku tidak punya skill untuk melakukannya. Itulah kenapa kita pergi menuju Sultan ke tempat orang yang membuatnya. Dan jadi ke Sultan buat semacam membuat resep obat gitu guys. Dan nanti kemungkinan bakal ketemu sama Red dong. Kita tunggu saja. Obat. Kalau boleh tahu obat apa itu? Tanya Tise. Obat ini adalah harapanku, hanya 3 obat yang tersisa. Efeknya akan habis dalam waktu seminggu, itulah kenapa aku harus mengisinya secara cepat. Demi obat ini, kita harus pergi ke Sultan secepatnya. Iya, aku melakukan yang terbaik, balas Tise. Hari ini, Al membantu menjaga toko dan berlatih dengan Lid sampai sore hari. Malam harinya ia makan bersama kami dengan penuh sukacita dan ia memutuskan akan berpetualang. Bukankah lebih baik kalau kamu berangkat besok pagi saja? Saran dari Led. Al tersenyum lalu menggelengkan kepala. Ini tempat yang nyaman, jadi kalau aku masih tinggal di sini sampai besok pagi, mungkin aku akan tetap tinggal sampai malam hari. Gadis berpakaian biarawati membungkuk. Dia adalah rahib yang sebelumnya bergabung dalam party Albert. Dia dan beberapa petualang telah membentuk party dengan Al tergabung di dalamnya, dan mereka akan segera mulai berpetualang. Mereka membentuk party rank E ya. Setelah kejadian itu, sudah tidak ada masalah lagi. Iblis kontrak dan Albert kabur dari penjara. Bihau masih berada di penjara, lemaknya menggumpal di tubuhnya hilang dan menjadi orc yang muda. Seharusnya Bihau akan dieksekusi terhadap apa yang sudah dilakukannya, tetapi nggak jadi ya. Setelah insiden tersebut, gadis itu, Lee, mengajak Al dan Ademi untuk membentuk sebuah party sebab dia tersentuh dengan perbuatan mereka. Rekan yang ingin bergabung dalam party juga memiliki pemikiran yang sama. Setelah mendengar ajakan Lee, Al langsung menerimanya. Aku masih pemula level 1, kuharap aku bisa bekerja sama dengan kalian. Ketika pertama kali bertemu denganku, ia begitu takut dengan perlindungan ilahi, tapi sekarang ia memiliki semangat yang kuat dari seorang petualang yang telah menerima perlindungan ilahi dan bergerak maju. Insiden itu sudah merubah Al. Entah bagaimana bilangnya, seakan kita ini sudah mempunyai seorang anak, ujar Lid. Ya, aku juga merasa begitu, balas Red. Ini tidak buruk. Mereka pun tersenyum. Itu benar, sekarang waktunya kami kembali ke kehidupan yang santai dan menyenangkan di kota Sultan. Dan jadi seperti itu untuk light novel dari anime Shino Nakama untuk chapter 43 sampai 46. Untuk volume 1 udah selesai. Next kita masuk chapter untuk volume 2. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.